Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman-Nya berkata demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, jangan menyangkal Yesus. Nats yang kita pelajari, baca hari ini, bicara bagaimana nubuat Yesus kepada Petrus, bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus. Kalau Petrus akan menyangkal Yesus sebagai nubuat Kristus dari nats firman Allah hari ini, hendaknya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, jangan menyangkal Yesus. Apakah saat ini ataupun seterusnya kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita setia sampai akhir. Kita sekali beriman kepada Yesus, seterusnya dan selamanya tetap beriman kepada Yesus Kristus. Sekali kita menginjak gereja, seterusnya dan selamanya kita tetap menginjak gereja. Itulah yang harusnya menjadi komitmen kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam realita kehidupan kita sebagai umat, kita seringkali mendapati bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah disidi, sudah katekisasi sampai sidi, ada yang pada waktu sidi sampai mereka meneteskan air mata. Sepertinya dengan kacamata jasmani kita melihat bahwa iman mereka mantap. Tetapi dalam realita kehidupan ternyata tidak seperti itu. Tidak heran banyak yang sudah sidi, sudah mengikuti katekisasi, tetapi pada akhirnya banyak juga yang menyangkal Yesus. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus yang dinubuatkan oleh Yesus dalam nats ini. Hendaknya itu tidak terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita jangan menyangkal Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita tidak menyangkal Yesus? Apa yang harus kita persiapkan, apa yang dituntut dari kita, sehingga kita, bahkan anak-anak kita, bahkan anak cucu kita, 7 turunan kita ke depan, tidak ada yang menyangkal Yesus. Ada beberapa hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Tetapi reaksi Petrus dalam ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dari kata-kata Petrus ini sepertinya dia punya iman yang mantap. Dia punya iman yang tangguh, iman yang kuat. Walaupun mungkin hanya di bibir saja. Tapi dalam realitanya tidak seperti itu. Tetapi di sini menarik adalah bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tidak menyangkal Yesus, maka yang pertama itu kita harus punya iman yang kuat. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, itu yang membuat iman kita akan tergoncang. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat kepada Yesus, itu yang membuat kita bisa menyangkal Yesus. Tapi saya percaya ketika kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, itu yang membuat kita tidak akan pernah menyangkal Yesus.
Kalau kita melihat dalam nats ini bagaimana nubuat Yesus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Tetapi setelah hal itu terjadi bahwa memang akhirnya Petrus menyangkal Yesus, tetapi akhirnya dia menyadari dan akhirnya dia bertobat. Dan kita tahu dalam tradisi gereja bagaimana ketika di Yerusalem terjadi suatu penganiayaan yang luar biasa, akhirnya Petrus melarikan diri. Dalam perjalanannya melarikan diri dari Yerusalem, ada malaikat Tuhan dalam bentuk anak kecil menampakkan diri kepadanya dan meminta supaya Petrus kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya Petrus pulang kembali ke Yerusalem dan akhirnya dia ditangkap. Ketika dia ditangkap, dia diminta untuk menyangkali imannya. Tetapi Petrus tidak. Dia tetap bertahan bahwa walaupun saya pernah menyangkal Tuhanku, tapi saat ini saya tidak akan pernah menyangkal dia. Walaupun dia diancam bahwa dia akan disalib bersama seperti Tuhannya, tetapi imannya tetap kuat, imannya tetap mantap. Dan akhirnya menurut tradisi, akhirnya Petrus disalib terbalik. Ketika Algojo bertanya, memberi kesempatan kepada Petrus, dia meminta supaya dia tidak disalib seperti Tuhannya. Karena dia menyadari dia tidak layak disalib seperti Tuhannya. Karena itu dia meminta supaya dia disalib terbalik. Kaki di atas dan kepala di bawah. Itulah kisah Petrus. Walaupun di awalnya dia menyangkal Yesus, tetapi pada akhir hidupnya dia punya iman yang kuat, iman yang mantap itu. Sehingga dia mati karena imannya, dia tetap setia sampai akhirnya. Jadi iman yang kokoh, iman yang kuat itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita tidak menyangkal Yesus. Iman yang kuat itu didasarkan pada pemahaman yang baik, pengetahuan kita akan firman, pengetahuan kita tentang siapa Yesus, apa yang Yesus buat bagi kita. Jadi saya percaya ketika kita punya iman yang kuat, itu yang membuat kita tidak menyangkal Yesus seperti yang dilakukan oleh Petrus. Yang kedua, supaya kita tidak menyangkal Yesus dalam ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Akan tetapi sesudah aku bangkit, sebelum Yesus mati bangkit, dia sudah memberitahukan kepada murid-murid bahwa sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kita tahu bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah klimaks dari karya penyelamatannya bagi kita manusia yang berdosa. Kematiannya, kebangkitannya, itulah yang akhirnya membuka pintu sorga bagi kita manusia berdosa yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Dari sini kita memahami bahwa hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya jangan sampai kita menyangkal Yesus adalah mari kita memahami dengan baik akan karya penebusan Kristus. Bahwa dia sudah mati dan bahwa dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dia sudah kalahkan. Artinya bahwa siapa dia? Tidak salah kalau kita tetap mempertahankan iman kita kepadanya, kita tidak menyangkal iman kita kepada Yesus karena siapa Yesus dan apa yang Yesus buat bagi kita. Dia mati dan bangkit untuk penebusan dosa kita. Kalau nats kita minggu yang lalu berbicara menyatu dalam pengorbanan Kristus, jadi kita perlu menyatu dalam pengorbanan Kristus itu. Karena ketika kita menyatu dengan pengorbanan Kristus itulah yang membuat kita tidak akan gampang dan tidak akan mudah menyangkal dia. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan pengorbanan Kristus, karena kita tidak memahami dengan baik akan arti pengorbanan Kristus bagi kita, itu yang membuat kita gampang menyangkal dia. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh mendalami, menyelami akan apa arti kematian, kebangkitan Kristus bagi kita manusia berdosa. Bahwa oleh salib Kristuslah surga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa.
Itu suatu karya yang luar biasa bagi kita manusia. Dan ini yang harus kita pahaminya secara baik, secara akurat, secara dalam. Sehingga akhirnya kita menyatu dalam pengorbanan Kristus. Karena saya percaya ketika kita menyatu dalam pengorbanan Kristus, karena kita memahami dengan baik, dengan benar, akan arti salib Kristus, akan arti kematian Kristus sampai kebangkitannya dari antara orang mati. Saya percaya itulah yang menolong kita, membuat kita, sehingga akhirnya kita tidak akan menyangkal Yesus. Jadi seringkali penyangkalan akan Yesus itu lahir karena kita tidak memahami apa arti salib Kristus bagi kita, apa arti pengorbanan Kristus bagi kita. Kalau kita menyadarinya, saya percaya situasi dan kondisi apapun boleh berubah. Apapun persoalan, kesulitan, tantangan hidup yang menghadang kita di depan, yang membuat mungkin iman kita akan tergoncang. Tapi saya percaya ketika kita memahami akan arti karya Kristus bagi kita, itulah yang membuat kita tidak akan pernah goyah dalam iman kita kepadanya, sehingga kita tidak akan pernah menyangkal Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami supaya jangan menyangkal Yesus. Supaya kami tidak menyangkal Yesus, tolonglah kami supaya kami punya iman yang kuat kepada Yesus. Tolonglah kami sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kami memahami akan arti kematian, kebangkitan Kristus bagi kami manusia berdosa, yang semuanya untuk penebusan dosa kami. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya.